Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang kami muliakan beserta delegasi, para pejabat teras dan pemimpin di Partai Nasdem. Teman-teman sekalian, media, para jurnalis yang juga saya banggakan, terima kasih. Hari ini sungguh spesial karena tadi kami telah melakukan silaturahim dan juga diskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Kami tentunya bersepakat bahwa menjalin silaturahim itu tanpa batas waktu dan secara retrospektif bersamaan dan kedekatan Bapak Surya Paloh ini juga berawal saat berjuang bersama dengan ayahanda Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sejak tahun 2004 yang lalu. Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi baik secara bilateral antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat, namun juga dengan sahabat kami PKS, dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya. Semangatnya adalah mari kita lakukan perubahan dan perbaikan, change for a better Indonesia, perubahan tentu untuk Indonesia yang semakin baik ke depan, change for a better future of Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami juga senantiasa mengapresiasi ketika Nasdem juga selalu menggelorakan semangat restorasi yang sebenarnya memiliki 4 elemen utama. Mohon maaf kalau salah Pak Surya Paloh. Kami membaca juga mengikuti bahwa yang pertama maknanya adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasdem juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikan ke depan. Yang jelas, apa yang menjadi kekuatan dalam semangat ini adalah bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan, bukan hanya sekedar berbeda, tetapi kita juga tentu mengapresiasi karena sejatinya Republik ini berdiri tegak, eksis sampai dengan hari ini dan insya Allah seterusnya sampai kapanpun, karena adanya apresiasi dan penghormatan kepada para pemimpin, kepada para senior dan pemerintahan sejak kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga kini Presiden Joko Widodo. Kalau ada yang baik, segala capaian tentu semangatnya adalah kita lestarikan dan kita lanjutkan. Tetapi kita juga harus jujur sebagai bangsa. Bukankah kita sendiri yang harus selalu tumbuh dan memperbaiki dan menyempurnakan segala ikhtiar kita sebagai sebuah bangsa yang besar? Oleh karena itu, sejumlah isu, terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hukum, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat, seyogyanya harus menjadi perhatian kita seiring dengan upaya kita untuk terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju lagi. Dan tadi secara khusus kami membahas, dan luar biasa Pak Surya Paloh ini mengatakan akan menjadi yang terdepan, dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional
tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli pusing dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Dan yang lebih mengherankan adalah ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, sudah semakin mendekat menuju ke 14 Februari 2024 nanti, kok tiba-tiba masih saja dibikin supaya tidak tenang kita semua untuk mempersiapkan diri menuju pemilu. Justru sesuatu yang sangat fundamental harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semua. Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena itu kami sepakat bahwa ini semua harus kita jaga, jangan sampai ada upaya-upaya membalikan kita ke demokrasi yang sentralistik. Padahal kita ingin partai-partai politik juga semakin modern, semakin maju dan juga egaliter. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami juga ingin selalu meyakini bahwa komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi, Nasdem, PKS dan Demokrat, bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Saya juga sering ditanya melalui sejumlah juru bicara termasuk juga Kepala Bakomstra, banyak teman-teman media yang bertanya, Demokrat bagaimana? Sudah jelas bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi, dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja, tetapi setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan tentunya masukan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi. Tentunya kita terus berikhtiar. Justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar, dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun chemistry dengan Saudara Anies Baswedan, karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi Pak Surya Paloh mengingatkan, bukan hanya ukuran rasional, tetapi juga secara emosional, secara spiritual, dan itulah yang ingin kami terus bangun, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan bukan hanya karena berlayar, tapi juga bisa memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia yang baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Surya Paloh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para pejabat teras Nasdem. Tadi kami sempat makan siang dan juga sedikit menghibur satu sama lain. Di sini banyak penyanyi profesional, baik dari Nasdem maupun Demokrat. Mudah-mudahan suasana yang baik ini, hubungan yang semakin intensif ini bisa terus menjadi modal yang penting bagi kita menuju sukses bersama, menang bersama 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati dan kami banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Mas Ahaye beserta seluruh jajaran Pras DPP Partai Demokrat, saudara rekan wartawan pers yang saya hormati. Mas Ahaye telah membuka pertemuan pada siang dan sore pada saudara semuanya, dan itulah seyogianya semua hasil diskusi pembicaraan yang ada pada kunjungan persahabatan, kunjungan balasan ke kantor DPP Demokrat yang kami lakukan pada hari ini. Tidak ada perbedaan apapun dari satu diskusi yang cukup intens tadi, mempunyai kesepakatan, kesepahaman, pandangan yang sama, semua didasarkan oleh niat baik dari kedua institusi partai politik ini untuk ingin memberikan kontribusi yang optimal bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Proses perjalanan politik tentu dalam sebuah sistem negara demokrasi tidak semua bersepakat dalam kesepakatan. Ada perbedaan, ada beda pandangan, beda pikiran yang melahirkan satu dan lain tidak bersepakat. Tapi kami mempunyai optimisme dan keyakinan penuh. Semuanya didasari oleh niat baik. Semua pihak pada dasarnya kita menyayangi negeri ini. Maka untuk itulah kembali pada momen pertemuan pada sore hari ini, kami berdua, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Nasdem dan kedua jajaran institusi ini ingin mengapel kepada seluruh slagorde masyarakat, komponen dan elemen masyarakat, baik mereka yang berada di dalam institusi formal maupun di luar institusi formal, untuk lebih menghemat energi yang ada dengan semangat mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan di antara kita. Bukan menghamburkan energi untuk saling memprovokasi dan membuang energi untuk saling memfitnah, menjelekkan di antara kita satu sama lain. Inilah sebenarnya apel kami, harapan kami. Tidak mudah memang kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita, walaupun dilandasi oleh niat baik sekalipun. Ketika persepsi masih belum mencapai suatu kesamaan. Tapi inilah perjuangan kita bersama. Termasuk saudara bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye tadi, di dalam menghadapi situasional keadaan, bagaimana hasil akhir keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem proporsional terbuka dalam pemilu kita yang kita pertahankan atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sekali lagi, dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang, 1000 kali sayang. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah pada saat ini itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga sepenuhnya agar perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai tidak terusakkan oleh satu dan lain hal. Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintah jelas
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI, menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap proporsional terbuka. Nah, ini melegakan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman terhadap stabilitas jangan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa? Niat baik dan sayang pada negeri ini. Inilah hal yang perlu kami utarakan pada saudara semuanya mengenai masalah koalisi di antara Demokrat, PKS, Nasdem. Mas Ahaye sudah menjelaskan tadi. Saya pikir tidak ada perbedaan sedikitpun. Pada teman-teman semuanya kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan mengikuti terus-menerus proses daripada perjalanan ketiga institusi partai politik ini. Kami juga yakin dan percaya masih memiliki optimisme yang kokoh dan kuat bahwasanya perjalanan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, baik Pilpres maupun Pileg, akan dalam suasana yang lebih bersahabat, tidak mencekam, tidak menimbulkan ekses terhadap stabilitas tadi, tidak merusak persatuan dan semangat kebersamaan di antara kita. Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan tetaplah di atas semua ini. Inilah harapan kami, sama optimisme kami. Pemerintah, kami yakin akan menjadi sebuah wasit yang akan memerankan fungsi peran pemerintahan untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur dan berkeadilan. Insya Allah, kita tidak memberikan tempat pada siapapun yang mencoba untuk merusak suasana kebatinan, semangat persatuan, memberikan timbulnya reaksionis, pikiran-pikiran radikalisme yang merusak persatuan antara kita, yang mengorbankan persatuan demi kepentingan kelompok semata-mata. Bagi kami itu selesai. Kami yakin itu diperlukan perjuangan dan kami butuh bantuan kawan-kawan pers untuk tetap konsisten sebagai pers yang independen, jurnalis yang memberikan peran ikut membangun karakter nation and building Indonesia ini, watak kebangsaan kita. Itu harapan kami. Demikianlah keterangan kami. Semoga teman-teman semuanya bisa memaklumi. Terima kasih. Ya, izin Bang Ahaye dan Pak Surya Paloh datang dari Kompas.com. Pak Surya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi beberapa waktu belakangan ini kan Pak Surya kemarin bermain ke Golkar, hari ini juga ke Demokrat. Yang selalu dibahas adalah soal kekuatan bagaimana membentuk soliditas untuk menolak sistem proporsional tertutup. Kita juga tahu Pak Surya punya hubungan personal yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Di pertemuan terakhir kemarin dengan Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi juga sempat membahas substansi soal proporsional terbuka dan tertutup ini, dan apa yang dibahas di situ? Itu. Terima kasih Pak. Mengingat sudah lama sebelum entry kepada pertemuan dengan Presiden Jokowi, saya tidak menyanyiakan waktu atas kesempatan yang ada. Walaupun waktu 1 jam 20 menit itu terasa amat singkat. Jadi saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka dan tertutup ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas, memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka.
Saya mensyukuri ini. Kalau tertutup baru barangkali saya tanya, kenapa tertutup? Kalau mereka sudah terbuka. Sayang ya. Baik, terima kasih.